Assalamualaikum, nama saya Rafli Ferdiansyah. Saya akan menjelaskan tentang fenomena Bunda Korla dalam perspektif fenomena komunikasi massa. Artikel viral merupakan penyampaian pesan secara signifikan dalam kurun waktu tertentu dengan media sosial sebagai alat dalam berbagi pesan, sehingga dapat dikatakan bahwa viral menjadi salah satu karakteristik dari internet karena informasi yang ada di internet dapat berkembang secara eksponensial dan berkali-kali lipat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Fenomena viralnya seorang wanita parubaya yang kerap muncul akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat warganet. Sekilas tentang latar belakang Bunda Korla. Cynthia Korla Felicia yang akrab disapa warganet Bunda Korla atau Ratu Jreng merupakan seorang warga Indonesia yang tinggal dan menetap di Jerman sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1999. Viralnya wanita kelahiran 9 September 1975 ini tidak luput dari kebiasaannya melakukan siaran langsung serta membagikan kesehariannya di akun media sosial Instagramnya Korla@2 dengan menyelipkan humor alami yang mengundang gelak tawa warganet. Bahkan dalam suatu kesempatan siaran langsung, Bunda Korla pernah mencapai angka fantastis yaitu 234.000 lebih penonton. Tipe komunikasi Bunda Korla dari perspektif komunikasi massa. Fenomena tersebut menarik untuk diuraikan dalam perspektif komunikasi massa jika dilihat dari tipe komunikasinya. Bunda Korla menggabungkan komunikasi verbal dan non-verbal dalam setiap unggahannya. Di dalam buku Teori Komunikasi, Abdullah menuturkan bahwa komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang dinyatakan secara lisan dan tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Jika dikaji lebih dalam, teori komunikasi massa menjadi sangat relevan untuk fenomena ini. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak atau surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio, televisi yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan dan ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di berbagai tempat. Lebih lanjut, Rutherford dalam gagasannya yang berjudul Two-Step Model of Communication atau model komunikasi dua tahap menjelaskan tentang pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak. Penyebaran dan pengaruh informasi yang disampaikan menggunakan media massa tidak terjadi secara satu tahap, melainkan melalui perantara. Terkait dengan fenomena viralnya Bunda Korla, ada beberapa hal yang melatar belakangi fenomena ini, yaitu warga masyarakat pada dasarnya tidak hidup secara terisolasi, melainkan aktif berinteraksi satu sama lainnya dan menjadi anggota dari satu atau beberapa kelompok sosial. Tanggapan dan reaksi terhadap pesan media massa tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara, yakni hubungan-hubungan sosial. Dan 3. Sekelompok orang yang aktif menggunakan media massa serta berperan aktif sebagai rujukan informasi yang berpengaruh. Proses penyebaran informasi kepada khalayak umumnya memang mengikuti pola two-step model of communication. Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli menemukan bahwa terdapat variasi dalam penyebaran informasi dan tidak mengikat pada satu tahap, dua tahap,
atau lebih, tergantung pada kondisi dan situasi halayak. Wilbur Schramm menjelaskan bahwa model ini kemudian disebut sebagai multi-step flow communication atau komunikasi banyak tahap. Fenomena hilangnya Bunda Korla merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang penyebarannya masih relevan dan dapat diterima oleh halayak. Hal ini sesuai teori komunikasi massa yang salah satunya fungsinya menurut Dennis McQuail sebagai sarana hiburan yang menjadi pelepas halayak dari masalah yang dihadapinya. Rasa jenuh dan melakukan aktivitas rutin akan datang di saat itulah Bunda Korla menjadi media alternatif dalam memperoleh kenikmatan jiwa yang efektif bagi warganet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.